X1 tambah X2 itu rumusnya tadi apa? Min B per A. Jadi kita langsung ini. Min B per A. B-nya min 6. A-nya 1. Oh, berarti ini 6. Bingung nggak? Jadi X1 tambah X2. Hah? Berarti X1 tambah X2-nya berapa? 6 kuadrat. Dikurangin. X1 kali X2-nya berapa? X1 kali X2-nya itu rumusnya apa tadi? C per A. C-nya min 5. A-nya jadinya min 5 kan? Ini X1 tambah X2-nya 6 dikuadratin. 6 kuadrat dikurangin min 5. 6 kuadrat berapa? Berapa 6 kuadrat? 36. 36 dikurang min 5. Min 5. Ya berapa ya 36? Min 5. 41. Kan kalau min dikali min jadi plus. Iya. Nih, jadi jawabannya ini. Nah, jadi nggak usah dong cari akar-akar persamaannya. Ya nggak usah. Karena yang ditanya cuman ini, nggak perlu cari masing-masing. Nah, bingung nggak? Beda lagi, itu yang ditanya memang ditanya berapakah akar-akarnya gitu loh. Kalau ini yang ditanya bukan ke situ, istilahnya mah gini. Kamu mau kemana? Ke Bandung. Oke, lewat puncak ya. Nah, udah dipesan, berarti ke puncak dulu. Kalau ini, kamu ke Bandung. Yang penting nyampe aja Bandung, mau lewat mana juga bebas. Nah, jadi kalau ini tuh yang penting nyampe Bandung istilahnya, nggak usah cari akar-akarnya gitu kan. Nah, ada cara cepatnya gitu, yaitu tadi X1 tambah X2 sama dengan min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A. Oke? Oke, kita lanjut. Pas selanjutnya, apa yang C? Enggak usah. Ini mah gampang kok, tinggal masukin rumus. Cuman saya malas aja ada determinan apa? Diskriminannya yang kemarin. Oke? Nah, sekarang kita akan mencari mencari fungsi kuadrat, mencari sumbu simetri, nilai maksimum. Waduh, kawan-kawan banyak. Nah, nanti terakhir kita bikin grafiknya. Tapi nanti saya tambah lagi yang di SMA nanti ada, kita membuat persamaannya. Jadi masih ada ini fungsi kuadrat, nanti kita ada 3 lagi lah, 3 ini lagi. Mudah-mudahan hari ini sih selesai lah. Targetnya hari ini selesai. Udah gitu nanti baru saya kasih tryout-nya. Oke. Secara umum, bentuk persamaan fungsi kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C, betul? Nah, ciri fungsi kuadrat, kalau ditanya sumbu simetri, tahu sumbu simetri apa? Sumbu simetri itu yang membagi menjadi 2 bagian yang sama, kiri, kanan, atau atas, bawah. Ya, misalnya ini nih. Ini kalau kita bagi begini, atas bawah sama atau beda? Beda. Tapi kalau kita bagi begini, atas bawah, kiri kanan? Kiri kanan sama. Nah, itu simetri. Bingung nggak? Nah, jadi simetrisnya di mana? Di sini nih. Di sini sama di garis ini. Oke. Nah, itu namanya simetri. Nah, bagaimana cara mencari sumbu simetri? Misalnya tadi kita pakai yang ini aja nih, mana tadi rumus apa yang saya dapat ini. Ini aja nih kita satu aja udah.
1 untuk semua. Nah ini. Sumbu simetrinya tinggal mencarinya tengah-tengahnya di mana sih? Sumbu simetri itu tengah-tengah. Tengah-tengahnya di mana sih? Ya udah, rumusnya min B per 2A. Kalau min B per A tadi bukan sumbu simetri. X1 tambah X2. Nah, kalau ini min B per 2A. Min B-nya berapa? Min B-nya tadi min 1. 2A. Jadi sumbu simetrinya di A-nya 1 ya. Di berapa nih jadinya? Min 1. Jadi min 1. Min 1. Ya jadi positif 1. Negatif plus. Iya. Oh, yang di bawahnya 2. Jadi setengah. Bingung nggak? Nah, jadi dia akan bernilai di sumbu X-nya itu di setengah, tengah-tengahnya. Jadi kalau bentuknya lengkungan begini, Nah, di sini tengah-tengahnya nih, ini berarti sumbu X-nya nilainya setengah. Oke, maksudnya gimana Pak? Kita lihat saja ke Mathway yang kemarin kita sempat. Nah, ini. Ya kalau gitu mah nggak usah belajar, tinggal ketik aja di sini nanti pas ada PR, ya nggak? Iya, benar kalau ada PR mah. Boleh aja. Kenapa ini? Oke, dikurangin berapa tadi? Min 6 ya? Ya kan? Ding ding ding, kita ke atasin. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Matanya jangan berkedip. Nah, lihat nih. Tengah-tengah di mana? Di sini kan tengah-tengahnya, betul? Tuh, berapa tuh? Di sumbu X-nya berapa? 0,5. Bingung nggak? Nah, itu menjadi simetri. Tengah-tengahnya jadi gimana? Ah, ini rumusnya. Sampai sini ada yang ditanya dulu nggak? Kepotong lagi. Ini kepotong pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada. Nah, ini baru benar. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya, kalau ini sumbu simetrinya, ini puncaknya nih. Puncaknya di sini. Pak, puncaknya bukannya di Bogor. Enggak, ini puncaknya nih. Kelihatan nggak? Nah, ini yang hijau nih. Cuman berapa nih di sumbu Y-nya? Kan nggak tahu. Kalau di sumbu X-nya udah tahu 0,5. Di paling ujung di puncaknya berapa? Ya nggak tahu gitu kan. Terus gimana nyarinya? Nah ini rumusnya. YP sama dengan D per min 4A. Panjang, iya nanti saya kasih tahu rumus yang lain yang lebih cepat. Yaitu, D itu apa rumusnya? Masih ingat nggak diskriminan? B kuadrat min 4AC. Nah, di sini min 4 kali A. Gitu ya. B-nya min 1 dikuadratkan 4. A-nya 1. Min 6. 1 ditambah 24 per min 4 dikali 1. Jadinya 25 per min 4. Jadinya min 25 dibagi 4 berapa? Berapa Pak? 6,25. Ya, jadi min 6,25. Nah, betul nggak nih di sini kira-kira 6,25? Min 6,25. Betul. Ini min 5, ini min 5,5. Nah, di sini mungkin min 6,5 gitu ya. Nah, di sini min 6,25.
Nah, itu caranya. Ada cara lain nggak, Pak? Ada. Caranya gimana? Oke. Kalau kita ingat, kita sebetulnya fx itu atau y itu rumusnya di sini berarti x kuadrat min x min 6. Betul nggak? Betul nggak? Halo? Halo, halo, halo? 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 Udah? Halo? Nah, tadi keluar dulu. Kenapa? Oh, gitu. Sinyalnya tiba-tiba hilang gitu. Nah, kita bisa juga pakai rumus ini gitu ya. Maksudnya gimana, Pak? Oke, karena fx itu sama dengan y, berarti y sama dengan tadi kan nilainya setengah x-nya. Setengah dikuadratin, dikurangin setengah, kurangin 6. Setengah dikuadratin, seperempat. Min setengah, min 6. Nah, berarti di sini min 6,5 ditambah seperempat. Min 6,25. Jadi sama aja. Gimana tuh, Pak? Oke, pokoknya begitu aja dulu ya. Nah, jadi caranya bisa 2. Tapi sebaiknya ini hafalkan, ini hafalkan. Oke. Ya, sebaiknya begitu. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan bagaimana mencari titik puncak. Titik puncak itu yang tadi. Ujung yang mana, Pak? Ini namanya titik puncak nih di ujung sini. Ya, di ujung situ titik puncak. Berarti ini berapa koma berapa? Ya, berarti 0,5, min 6,25. Iya nggak? Nah, ya udah kita nggak usah bingung. Artinya titik puncak itu cari masing-masing aja udah. Ya, XP-nya berapa, YP-nya berapa, udah digabungin. Gitu, oke. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini lumayan teorinya, lumayan gampang. Tapi karena teori bisa jadi nggak fokus. Caranya lihat yang D. Kalau A-nya lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, maka dia akan begini grafiknya. Kalau A-nya kurang dari 0, berarti dia terbuka ke bawah. A-nya lebih dari 0 maksudnya positif ya. Sedangkan kalau A-nya kurang dari 0, maksudnya A-nya negatif. Maksudnya gimana, Pak? Kita lihat di sini. Nah, ini tadi kita punya persamaannya positif negatif A-nya nih. Positif. Karena di sini positif 1, betul? Ini nggak bisa. Terus nggak pas juga lagi. Nah, ini ya. Ini supaya pas. Nah, ini positif nih. Nih. Di sini dia positif. Apa? Enggak ada apa? Ada lah. Tak hingga. Ini. Ini ada tak hingga. Tuh. Sampai Y-nya 500 masih ada, ya enggak? Iya, ada tuh. Itu yang ada ujung ini. Nah, ini. Oke. Sekarang saya ganti. Tuh, negatif. Sekarang jadi terbuka kemana? Ke bawah. Tuh. Di sini tuh. Kalau tadi A-nya sama dari 1, lebih dari 0. Nah, jadi kayak gini. Bingung nggak? Nah, sekarang kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi yang E.
Yang jika tanda B sama dengan tanda A, maka grafik di sebelah kiri sumbu Y. Ngerti nggak maksudnya? Tanda B sama dengan tanda A. Misal ya, tanda B sama dengan tanda A itu gini. A-nya positif, B-nya positif misalnya. B-nya negatif, A-nya negatif. Maksudnya misalnya X kuadrat plus 2X min 6. Nah, ini A-nya positif atau negatif? Apa? Apanya dari mana? T yang mana? Ini yang gerak-gerak. Oh iya, tanda plus. Jadi B-nya positif, A-nya positif, atau B-nya negatif, A-nya negatif. Maksudnya misalnya min X kuadrat, min 6X gitu ya, min 7. Nah ini kan minus A-nya sama B-nya, betul nggak? Nah kalau dia sama, maka puncaknya di sebelah kiri sumbu Y. Maksudnya, nah lihat. Ini puncaknya ini kan sumbu Y itu yang tengah-tengah, betul? Nah, dia puncak sebelah kiri sumbu Y kan? Kurang jauh misalnya, coba. Saya kasih 6. Tuh, dia di sebelah kiri sumbu Y, betul? Berarti dia di sumbu Y. Ini puncaknya. Sama juga nih, saya puncaknya sama-sama positif ya. Nah, sama nggak tuh di sebelah kiri sumbu Y? Sama. Ya jadi kalau dia nilai tandanya sama, sama-sama positif